Dah. Saya mohon izin untuk menampilkan di layar, oke? Mohon waktunya beberapa menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba memaparkan materi dari guru penggerak yang sudah saya dapat dari pendidikan guru penggerak angkatan 6. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai nggih, Ibu nggih. Ya. Di sini saya akan mencoba memaparkan untuk aksi nyata modul 3.2 di pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani dari bulan Agustus kemarin tahun 2022. Sekarang ini saya sampai pada topik mengidentifikasi tentang sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Dan sumber daya ini awalnya saya juga tidak begitu memahami sumber daya yang seperti apa yang bisa dimanfaatkan di sekolah. Nah, ini bersama ibu-ibu nanti semoga bisa manfaat setelah melihat paparan ini juga dengan nanti semoga bisa, oh iya ternyata ini bisa menjadikan sumber daya yang bisa dimanfaatkan di sekolah kita. Ini juga nanti misalkan ini identifikasi saya itu kok kurang pas, nanti juga sebagai selaku kepala sekolah di TK Agak Kesinder ini mungkin Bu Hanim juga bisa, oh iya yang ini bisa dimasukkan bukan, mungkin bisa seperti itu. Selanjutnya nih Bu, nah, identifikasi sumber daya sebagai aset atau kekuatan yang dimiliki sekolah, yaitu identifikasi sumber daya sekolah dilakukan secara kolaboratif. Kolaboratif di sini yang maksudnya adalah misalkan kepala sekolah dengan guru, guru dengan murid, guru dengan orang tua murid, atau kepala sekolah bermitra dengan institusi atau lembaga mitra yang lain. Itu kan biasa sudah kita lakukan. Lalu diibaratkan sekolah itu sebagai ekosistem Bu. Ekosistem di sini ada ekosistem yang saling berkaitan. Bahwa unsur ekosistem di sekolah itu ada unsur yang hidup dan ada unsur yang tidak hidup. Unsur yang hidup itu diantaranya adalah penjaga sekolah, kepala sekolah, murid, orang tua murid, masyarakat, itu ekosistem yang unsur hidup. Nah, unsur ekosistem yang abiotik itu ada unsur yang tidak hidup. Yang tidak hidup itu diartikan sebagai sarana dan prasarana. Faktor biotik yang tadi, unsur hidup itu, nah ini sudah diperjelas lagi, ada murid, kepala sekolah, guru, staf atau tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat sekolah, dinas terkait dan pemerintah daerah. Faktor abiotik itu keuangan juga masuknya abiotik, sarana prasarana dan lingkungan alam. Nah, cara pandang kita selama ini melihat kekurangan sekolahan kita itu berbasisnya apa? Berbasis kekurangan terus yang kita pikirkan atau berbasis aset? Kalau kita berpikirnya di sekolah kita itu banyak kekurangan, pastilah kita setiap sekolah itu pasti banyak kekurangan, apalagi di sini TK Agak Kesinder ya di dalam kampung, sekolahannya sempit, itu kekurangannya banyak sekali. Tapi kalau kita berfokus kepada kekurangan, ya artinya kita kemunduran berpikir. Tetapi kalau kita pendekatannya berbasis kekuatan, maka dari kekuatan kecil itu bisa dijadikan untuk aset atau bisa dimanfaatkan.
Ini adalah perbedaan cara pandang yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa kalau kita fokusnya pada masalah saja, ya maka kita tidak akan berkembang. Kalau kita berbasisnya berpikirnya kekuatan, maka sekolah kita apapun keadaannya dalam kelemahan, insya Allah tetap bisa berjalan sesuai dengan koridor ataupun dengan pembiasaan yang sudah kita lakukan. Ya, nah di sini untuk merubah pemikiran kita tentang yang hanya memikirkan berbasis kekurangan toh, ini kita bisa menggunakan paradigma A, inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif ini adalah fokusnya ke hal-hal yang positif. Jadi tidak pernah membahas kelemahannya, tapi yang dibahas itu kelebihan-kelebihannya terus. Kelemahan itu disingkirkan terus agar lembaga sekolah ini bisa berjalan dengan baik dan masih bermanfaat untuk masyarakat. IA ini, inquiry apresiatif ini dimulai dengan menggali hal-hal positif. Biasanya kalau kepala sekolah dan guru mendirikan ini kita apa ya yang bisa dipakai dengan hal yang sederhana ini, biasanya seperti itu. Itu akan nampak ketika kita ada program atau proyek besar, itu biasanya terpakai. Cara pandang dalam hal positif, maka akan menemukan aset yang ada dalam organisasi atau sekolah. Nah, pandangan dalam hal positif ini bisa dilakukan dengan pendekatan ABCD, Asset Based Community Development. Ini disebut dengan pengembangan komunitas berbasis aset. Komunitas ini bisa disebut dengan sekolah, sekolah juga bisa disebut komunitas. Maka kita bisa menggunakan pengembangan berbasis aset. Lalu kalau dimulai dari aset, modal manusia pasti sudah jelas di sekolahan ada sumber dayanya yang berkualitas. Contohnya kepala sekolah yang berkualitas, kualitasnya seperti apa? Dibuktikan dengan kualifikasi pendidikan. Guru juga dibuktikan dengan kualifikasi pendidikan. Itu sudah merupakan aset untuk bisa menjalankan sebuah komunitas. Monggo Bu, enggak apa-apa. Aset yang kedua adalah modal sosial. Modal sosial ini contohnya termasuk modal sosial adalah asosiasi atau kelompok yang ada di dalam komunitas masyarakat. Ini contohnya ketika kita bekerja sama dengan tokoh masyarakat di lingkungan sekolah, itu termasuk aset Bu. Jadi misalkan di tempat kami ada Pak RT, Pak Lurah, Pak RW itu bisa dimanfaatkan dalam program. Misalkan dulu pernah upacara yang melibatkan RW itu satu abad TK. Apa itu Pak Lurah ya yang datang? Pak Lurah itu pelibatan aset Bu, bisa dipanggil ke sini untuk ikut upacara. Jadi sekolahan kita yang kita termasuk yang kecil ya bisa mengundang atau bekerja sama dengan perangkat desa. Jadi tidak ada hal yang tidak mungkin apabila kita akan melakukan program membiayai kok sekolahan itu kecil, maka mungkin bisa. Itu dihilangkan hal-hal yang tidak seperti itu. Terus modal politik ini adalah bisa diartikan kekuasaan atau wewenang dari pemimpin lembaga. Itu kan beliau punya SK atau wewenang untuk mengendalikan sekolah atau lembaga atau komunitas. Maka di sini modal politiknya pemimpin sebagai pengatur jalannya komunitas, program semuanya juga berjalan dengan baik. Yang keempat ada modal agama dan budaya. Ini program sekolahan atau komunitas ini bisa dikaitkan dengan modal agama dan budaya. Modal agama misalkan kita mayoritas muslim. Programnya apa? Maulid Nabi, Isra Mi'raj, terus santunan anak yatim, atau apalagi kalau kita itu gini mau
berbagi takjil itu program yang bisa dilakukan di lembaga yang berkaitan dengan model agama. Nah, berkaitan dengan aset yang bisa dirangkul itu model agama mungkin bisa memungkinkan kita mengundang tokoh agama yang ada di lingkungan lembaga kita. Jadi fokusnya itu di sekolahan kita yang terdekat. Modal fisik di sini sudah jelas bahwa infrastruktur atau sarana prasarana dimulai dari ruang, terus di dalam ruangnya tersebut intinya kita modal fisiknya itu misalkan mau mengembangkan atau ada program perpisahan kok wali murid tidak mendukung karena ekonominya itu dari kalangan menengah ke bawah misalkan, maka ketika mau mengadakan perpisahan sederhana ya kita menggunakan fisik sekolah kita saja dengan cara bagaimana, dengan cara menggali hal-hal positif ataupun mencari potensi-potensi yang ada, potensinya yang ada misalkan guru ini gak bisa menari ya wis ora usah ngundang penari ya misalkan ini. Terus modal fisik adanya ruangnya seperti ini ya berarti di dalam kelas bisa digunakan untuk panggung itu. Jadi apapun keadaannya intinya kita lakukan seadanya yang ada di sekolah. Ini modal lingkungan dan alam berpotensi yang belum diolah atau mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya melestarikan alam dan juga kenyamanan hidup. Di sini maksudnya adalah modalnya itu ada sungai, ada bumi, udara, bersih, laut, taman. Nah, yang terdekat kalau di Sindon ini kan kita dekatnya dengan sungai. Tapi kan kalau untuk dimanfaatkan kan sungai kita itu sudah tidak bisa ya karena sungai kita itu kan sudah tercemar. Maka yang bisa kami lakukan di TK Kabupaten Sindon kita hanya bisa menjaga lingkungannya berupa disiplin positif, tidak membuang sampah sembarangan, atau boleh mengelola limbah batiknya karena di sini mayoritas pengusaha batik nanti kita yang diolah atau yang dimanfaatkan adalah limbahnya, kain-kain perca misalkan itu bisa. Terus modal finansial ini jelas masalah keuangan. Nah, modal finansial ini berkaitan dengan tokoh masyarakat yang tadi di poin ke modal kelima. Modal finansial ini kita bisa ambil dari swadaya wali murid. Tapi kalau sekolah swasta kan biasanya kita berpolitik atau bekerja sama dengan anggota-anggota dewan untuk membantu finansial sekolah. Itu saya rasa yang ini sudah sering kita lakukan, namun dalam teorinya ternyata itu ada, sudah kita lakukan, tapi teori-teorinya itu adalah ini adalah materi yang saya dapatkan dari guru penggerak selama bulan Agustus sampai hari ini, sampai bulan ini Maret, saya nanti akan selesai di bulan Mei insya Allah. Nah ini saya Ibu, saya berterima kasih kepada Ibu semua telah meluangkan waktu untuk melihat ataupun mendengarkan ataupun menyimak paparan saya tentang materi pemanfaatan aset atau model yang istilah. Akhir kata Ibu, atau sebelum berakhir ini apakah ada pertanyaan? Jazila ada pertanyaan Bu? Tadi masih belum yang apa namanya aset yang satunya itu sih yang berarti memanfaatkan yang apa tadi penguat Yang ini bukan kekurangan tapi yang satunya itu sudah info ini apresiatif. yang memanfaatkan kekuatan apa banyak ada itu kuat kok apa Kekuatan aset based approach. Nah, tadi kan di situ kekuatan itu sebetulnya perlu ditambah nih saya bukan tahu. Selain kekuatan secara fisik atau pemanfaatan yang minimalis di lingkungan lembaga kita,
Tapi di situ pun perlu dari personilnya itu dikuatkan baik secara dari cara berpikirnya, hatinya, ini misalnya ada penguatan secara rohaniah gitu. Akhirnya kan dengan keadaan yang tadi minimalis itu, kalau kita diri jiwa kita itu menyadari dengan ikhlas legowo, akhirnya kan menjalaninya dengan benar. Tapi kan kalau orangnya sendiri nggak dibangun itu otomatis dia melaksanakan itu secara tidak langsung mungkin dari dirinya dalam mungkin Pak Mulang ini pasti ada seperti itu. Nah ada seperti itu walaupun sedikit. Nah berarti perlu dari diri masing-masing itu ada yang menguatkan, entah itu sesama teman sejawat ataupun dari kepala sekolahnya membina anak buahnya, atau syukur-syukur ingin yang lebih dikaitkan lagi bagaimana dengan ajaran Al-Quran ataupun Rasul mengundang tokoh-tokoh yang ada di sekitar kita. Ya, terima kasih Bu Jazila. Mungkin dari yang Bu Jazila sampaikan bisa dikuatkan lagi oleh Bu Hanim untuk Aisyah sendiri kan ada program itu ya Bu Hanim ya, monggo terkait dengan penguatan individual dari orangnya ya. Untuk yayasan sendiri, untuk pengurus juga ada program pembinaan dari pengurus TK Abah sendiri, juga ada program pembinaan untuk lingkup sekolah, dan untuk dari PDA Desmond itu juga ada program pembinaan khusus kepala dan ya, termasuk juga secara secara umum kaitannya dengan pembinaan juga program dari PDA Kota itu ada pengajian triwulan, itu istilahnya untuk membangun yang tadi seperti yang sudah disampaikan. Terima kasih Bu Hanimah dan terima kasih Bu Jazil. Artinya untuk khusus lembaga kita TK Pak Sindon untuk penguatan diri sebagai guru sudah ada programnya, program kerohanian dari PDA-nya sendiri Bu Jazil. Ya. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat dan dapat membuat inspirasi untuk Bapak Ibu, untuk Ibu semua di sini. Dari saya terima kasih. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu ya. Oke, sama-sama.